إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين yang saya hormati. Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah dalam mendukung apa yang sudah disebutkan dari dalil-dalil tentang Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Maka beliau bawakan riwayat dari gurunya yaitu Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh. Beliau berkata, aku mendengar Abul Walid Hassan ibn Muhammad yaqul qala sami'tu al-imam Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah. Disebutkan dari gurunya, dari Abul Walid Hassan ibn Muhammad dari Ibn Khuzaimah. Yaqul al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Wal Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Kata Ibn Khuzaimah, dan siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. La tuqbal syahadatuhu. Tidak diterima riwayatnya, tidak diterima persaksiannya. Wala yu'adu in marida, dan tidak ditengok kalau sakit. Wala yusalla alaihi in mat, dan tidak disalatkan kalau dia mati. Wala yudfan fi maqabiril muslimin, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Yustatabu fa in taba wa illa duribat unuquh. Hukumnya adalah diminta taubat. Dan biasanya dalam fiqh yustatabu thalathata ayyam. Diminta taubat 3 hari. Ditunggu. Barangkali mau taubat. Wa illa duribat unuquh. Kalau ternyata tidak mau taubat, maka hukumnya hukum murtad. Duribat unuquh. Dipenggal lehernya. Imam Abu Uthman As-Sabuni membawakan ucapan al-Imam Ibn Khuzaimah. Kita lihat bahwa beliau mendengar dari gurunya Imam Hakim, Sahibul Mustadrak, penulis kitab Mustadrak ala Sahihain, dan beliau Al-Hafidhul Kabir, seorang penghafal besar, Imam Ahlul Hadis. Imam Hakim adalah Imam Ahlul Hadis fi asrihi, di zamannya.
dan memiliki tasanif, memiliki tulisan-tulisan kitab-kitab. Di antaranya yang ma'ruf, yang terkenal adalah kitab Al-Mustadrak. Dan beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal tahun 321 Hijriah. Beliau mencari hadis sejak kecil, mempelajari hadis sejak kecilnya. Dan beliau awal mendengarkan hadis pada tahun 330. Berapa umurnya? Lahir 321. Dan awal mendengar hadis 330. 9 tahun. Sudah mendapatkan atau sudah menerima hadis atau mendapatkan hadis. Beliau tentunya sesuai dengan nisbahnya Nisabur, An-Nisaburi, karena memang dari Nisabur. Nama daerahnya, nama tempat dilahirkannya. Tapi kemudian beliau rehlah mengadakan perjalanan untuk mencari ilmu sampai ke Irak, sampai ke Khurasan, sampai Mawara an-Nahr dan Hijaz. Hijaz Makkah Madinah. Demikian beliau mencari hadis, mencari ilmu dari negeri ke negeri. Imam Al-Hakim, Abu Abdillah kunyahnya, dan juga kunyah lainnya. Kalau kalian mendengar kalimat Ibnul Bayy', maka beliau yang dimaksud. Ibnul Bayy'. Beliau mengatakan, aku mendengar Abul Walid Hasan bin Muhammad. Abul Walid Hasan bin Muhammad juga imam ma'ruf. Bahkan dikatakan dengan imam ahlul hadis. Yang kata Al-Hakim memuji gurunya. Al-Hakim mendapatkan dari Abul Walid, dari gurunya. Memuji gurunya dengan kalimat, qal huwa imamu ahlul hadis bi Khurasan. Dia imam ahlul hadis di Khurasan. Azhadu man ra'aitu minal ulama. Orang yang paling zuhud yang aku lihat dari para ulama. Yang ditemui Imam Hakim dari para ulama yang paling zuhudnya adalah beliau. Wa a'baduhum, dan yang paling ahli ibadah. Demikian dikatakan. Dan di antara tulisannya, kitab-kitabnya, di antaranya adalah Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Mustakhraj ala Sahih Muslim. Dan juga Al-Ahkam yang beliau tulis sesuai dengan mazhab Syafi'i. Lihat. Disebutkan mazhab Syafi'i. Artinya kalau masalah akidah dan usulus sunnah, masalah akidah dan prinsip-prinsip sunnah sama. Apakah mereka yang di dalam mazhab Syafi'i ataupun yang Hambali ataupun yang lain sama. Kita kaji di hari Ahad, kita apa? Akidah Tahawiyah. Apa mazhab mereka dalam fiqihnya? Ahnaf. Pengikut Abu Hanifah. Baik. Sedangkan ini yang sedang kita bahas, akidah salaf ashabul hadis, ditulis Imam Sabuni Asy-Syafi'i, Syafi'iyul madhab. Yang madhabnya Syafi'i. Sedangkan Syarh Sunnah yang kita bahas pada malam Kamis, Hambali. Subhanallah. Berbeda-beda madhab-madhab fiqihnya, tapi akidah mereka sama. Usul, i'tiqad, prinsip-prinsip akidah mereka sama, tidak berbeda. Hanya kadang ada ketergelinciran, maka itu adalah manusiawi. Setiap manusia ada ketergelincirannya. Barakallahu fikum. Setelah dikatakan aku mendengar dari Abul Walid Hasan bin Muhammad, kata Hasan bin Muhammad, sami'tul imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibn Huzaimah juga imam. Berarti dari imam. Imam Ahlul Hadis semuanya. Bahkan Ibn Huzaimah dijuluki dengan Imamul A'immah. Imamnya para imam. Kenapa demikian? Karena beliau sangat perhatian, sangat meneliti dan sangat mempelajari hadis dan fiqh sampai sara yudrab bihil masal fi sa'atil ilm. Sampai menjadi permisalan dalam masalah dalamnya ilmu beliau. Kalau dikatakan
alim atau faqih atau ahli hadis, dia Masya Allah alim, mutqin seperti Ibnu Huzaimah. Begitu dijadikan sebagai masal, sebagai ukuran. Dan dikatakan pula oleh Az-Zahabi memuji Ibnu Huzaimah. Qala Ibnu Huzaimah 'azamatun fin nufus. Ibnu Huzaimah memiliki kemuliaan di hati-hati manusia. Keagungan, kebesaran di hati-hati manusia. Wa jalala fil qulub. Yani di hati kaum muslimin, di hati manusia, di hati para ulama, Ibnu Huzaimah sangat besar. Li'ilmihi wa dinihi wa tibaihi lis-sunnah. Karena ilmunya dan karena agamanya. Dan kalau para ulama membedakan antara dua ini, maka yang dimaksud ilmunya adalah secara teori, sedangkan dinihi adalah pengamalan. Kalau dikatakan ilmu, tentunya ilmu wal amal. Tetapi kalau disebut dua, ilmihi wa dini, ilmunya dan agamanya, maka maksud ilmunya adalah apa yang dihafalnya dari ilmu, sedangkan dinihi adalah pengamalan sunnahnya. Ini prakteknya. Beliau benar-benar alim wa amil, berilmu dan beramal. Wa tibaihi lis-sunnah. Wa qala al-Hakim, berkata Hakim bercerita tentang Ibnu Huzaimah, qala musannafatuhu tazidu ala 140 kitaban. Tulisan beliau, buku kitab yang ditinggalkan oleh beliau itu lebih dari 140 kitab. Dan satu judul kitab bukan satu jilid, beberapa jilid. Di antaranya yang ma'ruf dari kitab beliau adalah kitab At-Tauhid Ibnu Huzaimah. Dan kitab Isbatus Sifatir Rabb, sifat atau isbat sifatir Rabb, kitab yang berjudul penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa Sahihil Hadis, dia punya juga kitab Sahihil Hadis dan punya kitab Al-Musnad, Musnad Ibnu Huzaimah. Nah, dan juga beliau punya kitab As-Sahih. Nah, qala, dikatakan oleh Ibnu Huzaimah dengan kalimat yang seperti ini. Dan ini bukan hanya ucapan beliau, dinukil oleh para ulama dengan sepakat. Mereka menukil ucapan Ibnu Huzaimah bukan tidak sepakat. Tetapi karena mereka menganggap Ibnu Huzaimah lebih tinggi, maka mereka menukil gurunya, menukil Imamul A'immah. Berkata Ibnu Huzaimah, Imamul A'immah fi zamani, beliau berkata bahwa Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang berkata bahwa Quran makhluk, maka dia kafir, mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima persaksiannya, tidak ditengok kalau sakit, tidak disalatkan kalau mati, dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Wa yustatab, dan diminta taubat 3 hari. Fa in taba, kalau mau taubat. Wa illa duribat unuquh. Banyak faedah-faedah dari Syekh Rabi' hafizahullah ketika mensyarah ucapan Ibnu Huzaimah. Kita lihat syarah beliau. Qala Syekh Rabi' hafizahullah, hadha al-Imam as-Sabuni yanqul bi isnadin an syaikhihi al-Hakim. Imam as-Sabuni menukil dari gurunya Imam al-Hakim, dan al-Hakim menyatakan, aku mendengar Abu Abdullah al-Hafidh, dia berkata, aku mendengar Abul Walid Hasan ibn Muhammad. Dan ini menukil pula dari Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah, al-masyhur al-ma'ruf, sahibu kitab at-tauhid, penulis kitab at-tauhid, dan memiliki muallafat katsirah. Berapa tadi? Lebih dari 140 kitab. Alladhi sammauhu Imamul A'immah, yang dijuluki imamnya para imam, yang menyatakan Al-Quran ucapan Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir billah. Kenapa? Kata Syekh Rabi, li'annahu kadzdzabal Quran. Kenapa dikafirkan oleh Ibnu Huzaimah? Kenapa berkata siapa yang menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir? Karena berarti dia mendustakan Al-Quran, mendustakan ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengakui kalau Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan musyrikin. Musyrikin jahiliyah tidak percaya dan tidak mengakui kalau Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mengaku muslimin,
Tetapi ternyata mengucapkan kalimat yang sama. Bahwa aku tidak percaya kalau itu ucapan Allah. Apa hukumnya? Wajar kalau dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dengan kafir. Billahil azim. Dan juga kata beliau, kalamullah sifatuhu. Bahwa ucapan Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah. Kalau sifat-sifat Allah bukan makhluk, maka barang siapa menyatakan Quran makhluk, berarti di samping dia tidak percaya pada Quran, berarti yang kedua dia mengingkari pula sifat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kekufurannya ada dua. Kufur tidak percaya pada Quran dan kufur mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menganggap bahwa sifat Allah adalah makhluk. Tidak demikian. Sifat-sifat Allah tidak bisa dikatakan makhluk. Qudratullah, kekuasaan Allah, bukan makhluk. Pendengaran Allah, bukan makhluk. Penglihatan Allah, bukan makhluk. Kebesaran Allah, keagungan Allah, bukan makhluk. Dan sebutkan semuanya. Sifat-sifat Allah, semuanya bukan makhluk. Dan termasuk sifat Allah adalah al-kalam. Kemudian ketika dikatakan dengan tegas oleh Ibnu Khuzaimah, kafir la tuqbal syahadatuhu wa la yu'ad in marida wa la yusalla in mata wa la yudfan fi maqabir muslimin ila akhirih. Ini konsekuensi dari orang yang kafir. Artinya orang kafir hukumnya seperti itu. Wa hadza huna la budda min bayani syai'. Kata Syekh Rabi, di sini ada catatan penting. Catatan penting yang perlu dicatat. Nah, wa huwa ma anna man qamat alaihi al-hujjah fa huwa kafir. Bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Khuzaimah adalah orang yang telah ditegakkan hujjah padanya, tetapi dia tetap menyatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Wa tantabiqu alaihi hadhihi al-ahkam. Kalau sudah dikatakan kafir, maka diterapkanlah semua hukum-hukum tadi. Tidak ditengok kalau sakit, tidak diterima persaksiannya, tidak disalatkan kalau mati karena kafir. Dan tidak dikuburkan di perkuburan kaum muslimin karena kafir. Dikuburkan di kuburan orang-orang kafir di sana. Ini semua konsekuensi kekafiran. Tetapi ikhwan fillah azza catatan dari Syekh Rabi' hafizahullah bahwa ini yang dikatakan dengan tahdzir, peringatan, ancaman secara umum, Adapun untuk menyatakan secara ta'yin si fulan kafir, maka perlu qiyamul hujjah, perlu menerangkan hujjah. Kita baca saja karena ucapan beliau sangat banyak fawaidnya. Qala wa man yuqallid fi dzalika wa huwa jahil. Adapun orang yang taklid dalam keadaan dia bodoh, ikut-ikutan saja, maka cukup dikatakan mubtadi'un dhal. Kita tidak kafirkan. Perhatikan. Dibedakan oleh Syekh hafizahullah bahwa kalau seorang sudah menyatakan Quran makhluk dalam keadaan sudah ditegakkan hujjah, sudah diterangkan dalil-dalilnya, sudah diterangkan secara ijma' pada salafus saleh, sudah diterangkan semua dalil-dalilnya dalam keadaan dia asarra, terus menerus tetap menyatakan menurut saya Quran makhluk, maka baru dikatakan kafir. Adapun yang ikut-ikutan, wa huwa jahilun, dalam keadaan dia bodoh, maka cukup dikatakan mubtadi'un dhal. Dhalan mubtadi'an. Lakin la nukaffiruh, tapi tidak kita kafirkan. Wa idza qulna fi haqqihi kafar, kalau kita katakan pun dengan kalimat kafara, maka yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin. Kalau jahilun, kalau dia bodoh, hanya ikut-ikutan saja. Kalaupun dikatakan dengan kafir, maka maknanya adalah kafir dengan kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam, dengan kata lain kufur ucapannya. Kufur ucapannya, i'tiqadnya. Hada fil juhal. Ini tentang orang-orang bodoh yang ikut-ikutan. Wa immatul Islam saru ala hada. Kata Syekh, dan semua para imam ahli sunnah, para ulama saru ala hada. Mereka berjalan di atas prinsip ini. Prinsip apa? Prinsip tafsil dalam mengkafirkan. Tafsil, merincikan dalam mengkafirkan. Ada perbedaan antara maudhi'
at-tahdhir dan maudhi' at-tahkim. Ada perbedaan antara tempat ketika kita menakut-nakuti manusia, ada tempat ketika kita menghukumi manusia. Ada perbedaan. Kalau kita menakut-nakuti manusia, ucapkan secara ta'mim, ucapkan secara umum dan enggak perlu dirinci. Ucapkan secara umum dan enggak perlu dirinci. Seperti ucapan Ibnu Huzaimah. Barang siapa yang menyatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir, keluar dari Islam, halal darahnya, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, enggak disalatkan kalau dia mati, enggak perlu ditanya kalau dia sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Maka orang yartaji', orang takut. Kaum muslimin berhati-hati. Enggak berani mengucapkan Quran makhluk karena ancamannya demikian besarnya. Tetapi kalau maudhi' at-tahkim, kalau kita menghukumi si fulan meninggal, boleh enggak kita salatkan? Dia waktu hidupnya mengatakan Quran makhluk. Nah, ini lain. Harus ada tafsir, harus ada rincian. Siapa dia? Apa orang yang ikut-ikutan jahil? Atau seorang yang sudah asarra dalam keadaan dia sudah mengerti semua hujah-hujahnya, semua dalil-dalilnya, tapi dia menentang. Harus ada tafsil. Barakallahu fikum. Bedakan antara keduanya. Dalam keadaan kita memperingati dan mentakut-takuti, mengancam, atau dalam keadaan menghukumi seseorang. Kalau menghukumi seseorang harus dengan rinci. Apakah dia jahilun atau dia alimun? Apakah dia sudah dinasehati atau belum dinasehati? Apakah sudah tegak hujjah padanya atau belum tegak hujjah padanya? Ila akhirih. Wa immah dan para imam-imam saru ala hada. Mereka semua berjalan di atas prinsip ini. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah, Imam ahli sunnah. Dalam bab ini lam yakun yukaffir al-ma'mun. Imam Ahmad tidak mengkafirkan ma'mun. Padahal al-ma'mun adalah orang khalifah yang menangkap para ulama, mencambuknya, menyiksanya, menahannya, dan juga beberapa bawahan-bawahannya dari para qudhah, para hakim-hakim di zaman Al-Ma'mun. Innama yukaffir asatinahum. Imam Ahmad tidak mengkafirkan mereka, tetapi mengkafirkan tokoh-tokoh mereka, wa syayatinihim, setan-setannya mereka. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana dikisahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ke-12 halaman 489, dikatakan oleh Syekhul Islam, "Tsumma innal Imam Ahmad da'a lil khalifati wa ghairihi mimman darabahu wa habasahu." Kemudian kata Syekhul Islam, Imam Ahmad rahimahullah mendoakan khalifah Al-Ma'mun dan juga orang-orangnya dari mereka-mereka yang mencambuknya, dari mereka-mereka yang memenjarakannya, wastaghfar lahum wa halalahum mimma fa'aluh, memintakan ampun untuk mereka, Allahumma ighfir lahum, dan menghalalkan, aku memaafkan mereka. Menghalalkan artinya aku memaafkan mereka, ya Allah maafkan mereka, ampuni mereka. Halalahum mimma fa'aluhu bihi minadh-dhulmi. Kata Syekhul Islam, Imam Ahmad menghalalkan, artinya memaafkan apa yang mereka lakukan terhadap dirinya dari kedoliman-kedoliman. Kata Syekhul Islam, wad du'a, untuk orang kafir dengan istighfar tidak boleh. Iya kan? Doa ila al-qaul alladhi huwa kafar walau kanu murtadin 'anil Islam lam yajuz. Doa memintakan ampun untuk orang kafir boleh apa enggak boleh? Enggak boleh. In tastaghfir lahum 70 marrah. Walaupun engkau mintakan ampun untuk mereka 70 kali, Allah enggak akan ampuni mereka. Tidak boleh engkau mendoakan orang-orang kafir dengan ampunan. Tidak boleh. Tetapi Imam Ahmad mendoakan mereka dengan ampunan. Artinya apa? Artinya Imam Ahmad tidak menganggap mereka kafir. Mereka ini terfitnah, tertipu, juhal, ikut-ikutan dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Maka dikafirkan tokoh-tokoh Mu'tazilahnya. Yang dikafirkan tokoh-tokoh yang menyatakan dengan Quran adalah makhluk dalam keadaan sudah diterangkan dalilnya, dalam keadaan sudah qamatil hujjah alaih, sudah tegak hujjah atasnya, tetap asarra, maka ini yang dikatakan kafir. Imam Ahmad
mendoakan dengan ampunan kepada orang-orang yang mereka hanya ikut-ikutan saja. Demikian dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Imam Ahmad rahimahullah. Qala fa innal istighfar lil kuffari la yajuz. Memintakan ampun untuk orang kafir tidak boleh. Bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dengan dalil dari Quran, sunnah dan ijma'. Berarti yang dimaksud oleh Imam Ahmad bahwa mereka masih muslimin. Fa nabiyina a'azakumullah hadhihi al aqwal wal a'mal minhu wa min ghairihi minal a'immah. Dan ucapan seperti ini bukan hanya dari Imam Ahmad, tetapi min ghairihi minal a'immah, dan lain-lainnya dari para imam ahlus sunnah, sarihatun, dengan tegas menyatakan annahum lam yukaffiru al-muayyanin, bahwa para ulama tidak mengkafirkan individu tertentu. Dari kalangan Jahmiyah misalnya, alladzina kanu yaqulun al-Qur'an makhluq, orang-orang Jahmi yang menyatakan Quran makhluk, secara ta'mim, secara umum disebutkan bahwa Jahmiyah kuffar, orang-orang Jahmiyah kafir. Tetapi ketika ada seseorang dari kalangan mereka, apakah dia kafir? Dirincikan, dinasehati dulu, diperingatkan, tegakkan hujjah, dilihat apakah dia orang yang ikut-ikutan atau orang yang dalam keadaan sudah mengerti, atau dia jahil, tidak tahu menahu. Dan ini adalah madhabnya seluruh para ulama ahlus sunnah. Menta'yin dengan takfir itu harus dengan tafsil, dengan rincian. Tetapi kalau ta'mim, menyatakan secara umum, maka itu sebagai peringatan, sebagai tahdzir, tidak mengapa. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah menyatakan biarkan al-wa'id disampaikan apa adanya, bighairi tafsil. Atau kama qala rahimahullah. Kata Imam Ahmad, biarkan hadis-hadis ancaman atau ayat-ayat ancaman, biarkan seperti itu, seperti apa adanya, jangan dirinci. Untuk apa? Supaya terasa wa'idnya, terasa ancamannya. Seperti hadis misalnya, sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluhum finnar illa wahidah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Biarkan seperti apa adanya dalam hadis, supaya orang takut, jangan sampai terbawa yang 72 dan ingin selamat dan berupaya untuk meneliti atau meniti jalan yang satu yang selamat. Jangan dirinci, yang 72 ini sesungguhnya kalaupun masuk neraka, tetapi nanti di akhirnya akan masuk surga. Nggak usah dirinci. Kenapa? Karena tempatnya, maudhi'nya bukan maudhi'ut tahkim, menghukumi seseorang, tapi maudhi' tahdzir, peringatan. Maka kalau peringatan, ancaman, biarkan sebagaimana apa adanya, sehingga makna peringatan itu ada, makna ancaman tadi terasa, orang takut. Ini khonidina azakumullah yang tidak dimengerti oleh sebagian besar hizbiyin. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian besar sururiyin. Orang dalam keadaan harusnya diancam malah dirinci. Bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat? Oh, yang tidak sholat itu ada dua macam. Kalau tidak sholat karena begini maka dia tidak kafir. Kalau begini enggak. Kalau gitu saya yang ini aja. Salah besar. Kenapa? Karena orang ini harusnya diancam. Kamu nggak sholat? Wallahi Rasulullah SAW berkata, pembeda antara mukmin dengan kafir terkus salah. Selesai. Kita baca hadis. Apa kita salah? Pembeda mukmin dengan kafir adalah tarkus salah. Wa man taraka salah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Maka orang itu takut akan salat, kan begitu. Tetapi kalau dikatakan dengan rinci, sungguhnya begini. Kalau begini tidak kafir, kalau begini kafir. Akhirnya makna ancaman tadi hilang. Makna ancaman tadi hilang. Barakallahu fikum. Sama dengan yang 72 tadi. Ada hizbi sururi yang berkata, sesungguhnya 72 golongan itu adalah orang-orang muslim juga. Karena Nabi menyatakan umatku berpecah menjadi 73. Yang 72 dalam neraka, yang satu dalam fil jannah, yang selamat. Berarti yang 72 ini umatku, umat Nabi. Kalau umat Nabi berarti muslimin.
Kalaupun mereka mungkin terancam neraka, tapi ujung-ujungnya dia akan selamat juga dan akan masuk surga juga. Jadi yang 72 pun masuk surga. Apa kesimpulan yang didengar? Apa kesimpulan hadirin? Jadi semuanya masuk surga ya Ustaz? Iya. Hilang makna ancaman. Mana ancaman tadi hilang. Barakallahu fikum. Berarti ini sungguh sangat keliru dan salah dia secara manhaj. Harusnya maudhi'ut tahdzir, kalau sedang mentahdzir harusnya dengan jelas, tegas, tanpa ada rincian. Dan kita tidak mengkafirkan siapapun. Enggak menyebut fulan wala allan. Kita enggak mengatakan Abdullah kafir, enggak mengatakan si Ahmad kafir, enggak mengatakan Sulaiman kafir. Kita menyatakan orang yang dalam keadaan mengatakan Quran makhluk, maka dia kafir. Iya kan? Siapapun orangnya. Tapi ketika didatangkan si fulan berkata begitu, apakah dia kafir? Sebentar. Dalam hal ini ada rincian. Karena sedang menghukumi si fulan secara ta'yin. Kembali pada ucapan Syekh. Lihat barakallahu fikum. Qala lam yukaffiru al-mu'ayyanina minal jahmiyah. Tidak mengkafirkan orang-orang tertentu dari kalangan Jahmiyah. Alladzi kanu yaquluna al-Qur'an makhluk. Padahal mereka semuanya berkata Quran makhluk. Tapi tidak dikafirkan secara keseluruhan. Berbeda-beda keadaannya. Wa inna Allah la yura. Bahkan mereka berkata Allah enggak dilihat di akhirat. Wa qad nuqila an Ahmad ma yadul. Dan juga dinukil dari Imam Ahmad yang seperti itu. Ala annahu kaffara bihi qauman muayyanin. Adapun ketika dinukil dari Imam Ahmad bahwa beliau mengkafirkan seseorang tertentu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang Imam Ahmad melihat orang itu sudah ada surut-surutnya lengkap bahwa dia pantas dikatakan kafir. Dan sudah tidak ada penghalang-penghalangnya. Bukan bodoh, bukan orang yang tidak tahu, bukan orang yang tidak mengerti, bukan orang yang belum ditegakkan hujjah, maka dikatakan kafir. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ketika beliau mentakyin si fulan kafir, maka maknanya adalah kufrun duna kufrin. Kafir dengan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Fala budda min fahmi hadha. Kata Syekh, harus dipahami masalah ini. Li'annahu 'indana al-an unasun yaqulun innal Qur'an makhluqun wa humul asy'ariyah. Karena sekarang kita dapati banyak orang-orang yang menyatakan Quran adalah makhluk. Dari kalangan Asy'ariyah misalnya. Dan juga ada baqayal Mu'tazilah. Sisa-sisa dari kalangan Mu'tazilah. Maka apakah mereka semuanya kafir? Dikafirkan semua, apalagi sekarang banyak sekali Asy'ariyin. Naqul, maka kita katakan tidak demikian. Tidak demikian. Man qamat alaihi al-hujjah fahuwa kafir. Kalau sudah tegakkan hujjah dan dia asarra, sudah jelas baginya dalil, sudah jelas baginya hujjah, tapi tetap dia berpegang dengan keyakinan kufurnya, maka baru dikatakan kafir. Wa amma man lam taqum alaihi al-hujjah, adapun orang yang tidak tegak padanya hujjah dalam masalah ini, tidak mengerti, jahil, bodoh, hanya ikut-ikutan saja, dan ini yang terbanyak. Iya kan? Ini yang terbanyak. Dari kalangan orang-orang itu yang paling banyak aminya orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan saja. Kata Pak Yai, kata si fulan, saya dengar-dengar katanya begitu. Maka yang demikian tidak bisa dikatakan kafir. Mereka cukup dikatakan ahlul bid'ah atau mubtadi' dhal, cukup demikian. Wala nukaffiruh, dan kita tidak mengkafirkan mereka. Wal Imam Ahmad wa Abdul Aziz Al-Kinani wal Baghawi wa ghairuhum min al-a'immatil Islam yaqulun. Maka para imam-imam seperti Imam Ahmad, Imam Abdul Aziz Al-Kinani, Imam Al-Baghawi dan lain-lainnya, semuanya dari para imam berkata, yutliq alaihimul kufur ala wajhil umum. Catat ini. Kata mereka, diucapkan tentang kafirnya mereka itu secara umum saja. Siapa yang menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir secara umum. Tidak secara ta'yin. Wa amma 'inda ta'yin, adapun ketika menentukan si fulan dan si alan, maka tidak dikafirkan secara umum, tetapi dikafirkan secara rinci. Siapa yang begini maka dia kafir, siapa yang begitu maka dia tidak kafir. Harus ada rincian. Apa rinciannya?
La yukaffar illa man qamat alaihi al-hujjah. Tidak dikafirkan kecuali orang-orang yang telah tegak hujjah padanya. Wa idza waqal insan fi mukaffir. Kalau seseorang sudah jatuh kepada kekufuran-kekufuran dalam ucapan misalnya, dalam i'tiqad, maka la budda min hadha tafsil, maka harus dirinci keadaannya. Lihat ikhwan ibn a'azakullah, ahli sunnah bukan khawarij. Kaum muslimin yang saya hormati, ahli sunnah bukan ahli takfir yang tukang mengkafir-kafirkan manusia. Bukan pula ahli tabdi', tetapi mereka menyatakan apa adanya secara nafs, secara dalil-dalil. Kalau dikatakan itu adalah kufur, dikatakan kufur. Kalau dikatakan itu adalah bid'ah, dikatakan bid'ah. Dan yang mereka pahami dengan keliru adalah ketika ahli sunnah berbicara ta'mim. Barang siapa yang tidak mengikuti ahli sunnah maka mereka bal. Dan kullu dalalatin finnar. Dikira berarti kita semua dalam neraka. Merasa sendiri. Merasa sendiri dia. Padahal kita tidak menunjuk hidung mereka. Kita menyatakan dengan apa adanya dalam hadis. Hadis yang menyatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Siapa satu? Ma'ana alaihi wa ashabi, kata Nabi. Yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Berarti siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan jalan para sahabatnya, maka mereka finnar. Salah? Benar. Nabi yang berkata begitu, kulluhum finnar. Kenapa ketika kita membacakan hadis Nabi, kulluhum finnar, kenapa kita dikatakan memangnya surga milik sendiri? Semua finnar, semua finnar. Yang bicara seperti itu bukan saya. Bukan para ulama ahli sunnah. Tetapi Rasulullah SAW langsung, kulluhum finnar illa wahidah. Semua dalam neraka kecuali satu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa qala Syekh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Fa ammal lafdhu bil Quran. Kembali kepada matanya. Adapun lafaz kami dengan Quran. Ini berarti masalah baru. Masalah baru. Masalah Quran makhluk sudah dijelaskan hukumnya. Kufur. Bahkan bisa jadi kafir dia. Kalau sudah tegakkan hujjah masih tetap berpegang dengan keyakinan seperti itu. Maka dia kafir, keluar dari Islam. Tetapi masalah baru. Ada orang-orang yang tidak mau menyatakan dengan tegas Al-Quran itu ucapan Allah. Tetapi enggak berani juga menyatakan Quran makhluk. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Mudabdab. Kesana enggak berani, kesini enggak berani. Kesana enggak yakin. Mau mengatakan Quran ucapan Allah? Oh, enggak lah, Masya Allah berbicara. Enggak percaya dia. Tetapi untuk menyatakan seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, dia takut. Sehingga menyatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Maka dijawab di sini. Kita lihat qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, fa ammal lafdhu bil Qur'ani fa inna Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani dzakara. Adapun masalah lafaz ketika baca Quran, maka Syekh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani menyebutkan dalam risalahnya yang beliau tulis untuk penduduk Jilan. Kata beliau, man za'ama anna lafzahu bil Qur'ani makhluq yuridu bihi al-Qur'an faqad qala bi khalqil Qur'an. Kata beliau, kata Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani, namanya Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Abbas. Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani, dia juga tokoh besar dari Syafi'iyah. Tokoh besar dari ulama-ulama Syafi'iyah yang dilahirkan pada tahun 277. Kata Hakim memuji beliau, karena Al-Ismaili adalah wahidu asri, orang satu-satunya di zaman beliau. Wa syaikhul muhadditsin wal fuqaha, dan beliau adalah syekhnya para ahli hadis dan syekhnya para fuqaha. Ajalluhum fil riyasah, orang yang paling tinggi dalam riyasah wal muru'ah was sakha, dalam masalah muru'ahnya, kesopanannya, dalam masalah perangainya adalah orang yang paling tingginya, paling mulianya. Az-Zahabi juga memuji beliau.
qad jama'a ma imamatihi fi ilmi al-hadits wal fiqh rif'at al-asanid wa tafarrud bi bilad al-ajam. Kata Az-Zahabi, beliau mengumpulkan beberapa keistimewaan bersama imamahnya, keimaman beliau dalam ilmu hadis dan juga fiqh. Beliau memiliki rif'atul asanid, memiliki sanad yang tinggi, dan juga tafarrud bi biladil ajam. Beliau menyendiri di negeri asing. Artinya beliau adalah orang yang masya Allah menegakkan hak di tengah-tengah ajam, berpegang dengan sunnah di tengah-tengah ajam, dan ini keistimewaan. Karena dikatakan orang yang seperti itu beratnya seperti qabid alal jamr, seperti memegang bara api. Tetapi beliau istiqamah rahimahullah. Apa kata beliau? Kata Abu Bakar al-Ismaili al-Jurjani, siapa yang menganggap bahwa lafadznya ketika baca Quran adalah makhluk, tetapi yang dimaukan adalah Quran itu sendiri, maka dia sama mengucapkan Quran makhluk. Perhatikan kalimat ini. Ada orang yang berkata, lafadz saya ketika baca Quran makhluk. Lafadz saya ketika baca Quran makhluk. Untuk apa dia berkata seperti itu? Kalau kamu tidak menentangnya, dia akan berkata, jadi Quran yang saya baca itu makhluk. Karena lafadz saya makhluk. Berarti Quran yang saya baca makhluk. Jadi Quran itu makhluk. Orang yang seperti ini sama dengan Jahmiyah. Apa bedanya? Cuma ini mukhannatsin al-Jahmiyah. Mukhannatsi al-Jahmiyah. Jahmiyah banci. Jahmiyah banci. Tidak terang-terangan mengatakan Quran makhluk, tapi menyatakan lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Kemudian dikatakan oleh beliau dengan kalimat wa dzakara Ibnu Mahdi At-Tabari. Disebutkan oleh Ibnu Mahdi At-Tabari dalam kitabnya Al-I'tiqad yang beliau tulis untuk penduduk negeri ini, anna madhhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa madhabnya ahli sunnah wal jamaah adalah menegaskan, mengucapkan bi anna al-Quran kalamullah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah. Kembali pada ucapan matan, ucapan sahib musannif wa huwa Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, menukil ucapan Ibnu Mahdi. Bahwa Ibnu Mahdi berkata ketika beliau menulis tulisannya untuk penduduk negeri ini yang sudah disebut tadi, bahwa madhab ahli sunnah wal jamaah adalah mengucapkan bahwa Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wahyunya yang diturunkannya, perintah dan larangan Allah, bukan makhluk. Ini harusnya. Wa man qala makhluqun fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang menyatakan Quran adalah makhluk, maka dia kafir menentang Allah al-azim. Wa anna al-Quran fi sudurina mahfuz. Dan bahwasanya Al-Quran yang ada di dada-dada kita yang kita hafalkan itu adalah kalam Allah. Bi alsinatina maqru, yang dibaca di lidah-lidah kita adalah ucapan Allah. Fi masahifina maktub, di mushaf kita tertulis itu ucapan Allah. Wa huwa al-kalamul ladzi takallama Allah azza wa jalla bihi, dan itu adalah ucapan Allah yang Allah berbicara dengannya. Wa man qala innal Qur'an bi lafzi makhluqun aw lafzi bihi makhluq fa huwa jahilun dhal kafirun billahil azim. Siapa yang berkata lafadzku ketika baca Quran adalah makhluk, atau Quran dengan lafadzku makhluk, maka orang itu jahilun dhal, orang bodoh dan sesat. Dan berarti dia kufur kepada Allah al-azim. Artinya ucapan ini bukan hanya ucapan Abu Bakar al-Ismaili saja, tetapi juga ucapan Ibnu Mahdi At-Tabari. Dan juga ucapan yang menukilnya. Bukan menukil tidak setuju, menukil setuju. Artinya ucapan beliau Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Dan juga ucapan para imam-imam yang lainnya, bahwasanya orang yang menyatakan lafadzku ketika baca Quran adalah makhluk, maka dia sama dengan yang menyatakan Quran makhluk.
Ada jawaban dari para ulama yang berkata bahwasanya ketika kita baca Quran, bedakan antara lafaz dan yang dilafadzkan. Lafadznya makhluk, yang dilafadzkannya ucapan Allah SWT. Tapi sama enggak ucapannya dengan ucapan tadi? Sama enggak? Kayaknya sama kan? Bahwa lafaz saya makhluk, yang dilafadzkan kalamullah. Iya, ahli sunnah menyatakan seperti itu. Tetapi mereka tidak akan menyatakan bahwa yang dibaca adalah kalamullah. Tidak. Berhenti sampai pada kalimat lafaz saya ketika baca Quran makhluk. Selesai. Tidak dilanjutkan dengan kalimat adapun yang dibacakan adalah kalamullah. Tidak. Itu perbedaannya. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah, ma hamalahu ala hadza, apa yang membawa dia untuk berkata seperti itu? Apa kira-kira? Kalau dia ahli sunnah akan tegas berkata Quran ucapan Allah. Iya kan? Ngapain kok bulat-bulat putar-putar kesana kemari bikin bingung manusia? Quran kalam Allah. Saya membacakan ucapan Allah. Selesai. Apa yang membawa dia untuk mengucapkan seperti itu? Tidak lain tidak bukan. Yang membawa dia untuk mengucapkan lafaz saya, lafaz saya, lafaz saya. Karena dia tidak yakin bahwa Quran ucapan Allah. Kalau dia yakin bahwa Quran ucapan Allah, dia akan mengatakan dengan kalimat yang jelas dan tegas. Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu ucapan Allah. Selesai. Nggak akan membahas lafaz saya, lafaz saya. Sehingga ada beberapa ulama yang sangat berhati-hati. Dan berkata, saya tidak akan membahas lafaz. Karena para sahabat tidak pernah membahas lafaz. Para tabi'in tidak pernah membahas lafaz. Ada apa membahas lafaz? Lihat ikhwan fillah azakumullah. Munculnya pembahasan lafaz saya itu karena mereka tidak percaya Quran makhluk. Sehingga Imam Ahmad dengan tegas menyatakan, al-lafziyatu jahmiyah. Saya ulangi, al-lafziyatu jahmiyah. Bahwa pemikiran lafziyah sama dengan jahmiyah. Apa bedanya? Dalam riwayat lain dari beliau juga menyatakan al-lafziyatu syarrun minal jahmiyah. Lafziyah lebih jahat daripada jahmiyah. Yang mengatakan lafzi, lafadku, lafad itu lebih jahat daripada Jahmiyah. Kenapa? Jahmiyah sangat jelas kekufurannya, tetapi mereka membuat samar, menyesatkan manusia. Demikian ikhwan azakumullah. Alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh para imam tadi sangat tegas dan jelas bahwa siapa yang menyatakan Quran itu makhluk berarti dia tidak percaya pada Quran, dia tidak percaya pada sifat Allah yaitu kalam. Dalam keadaan dia tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara, padahal dalam Al-Qur'an sekian ayat disebutkan Allah berbicara, Allah berbicara, Allah berbicara. Apakah dengan kalimat wa kallamallahu Musa taklima, atau dengan kalimat wa kallamahu rabbuh, atau dengan kalimat wa qala rabbukum, atau dengan kalimat wa nada rabbuka Musa, ketika Rabbmu memanggil Musa, memanggil, berkata, mengajak bicara. Semuanya menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam dan tidak sama dengan kalamnya makhluk. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang. Bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.